Mulai dari ayat 6 saja sampai ke 10. Sudah dapat ya? Halaman jangan dulu, ini saya belum ke sini, ke PPT saya yang pertama saja dulu. Mari 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10, saya ayat 6, ayat 8, Ibu Bapak ayat 7 dan 9, baru ayat 10 kita baca bersama-sama ya. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10, 6 dan 8 saya baca, Ibu Bapak 7, 9, ayat 10 kita baca bareng-bareng. Mari lihat laptopnya saja karena ini tayangannya belum pas. 1, 2, 3 saya dulu. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Bersama-sama, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Puji Tuhan, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan serta melakukan firman Tuhan. Boleh tayangkan slide saya, slide yang kedua, baru yang tadi benar. Sebelum mendalami 1 Timotius tadi, kita perlu juga pertama-tama melihat ayat 12b dalam Filipi 4. Ayat 12 sampai 14 nanti kita baca. Ayat 12b berkata gini, ini Rasul Paulus. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Wah, ini dahsyat sekali. Bukan bahwa dia maha tahu. Kalau maha tahu hanya Allah, ya kan? Bukan bahwa dia manusia super, dia bukan manusia super. Tetapi pernyataan dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, itu berarti dia sudah mengalami segala sesuatu. Rahasia, memuemai bahasa Yunaninya, ini maksudnya harfiahnya sesuatu yang terselubung, sesuatu yang menimbulkan misteri. Misalnya kita banyak bercakap-cakap misalnya kalau ada orang mati muda. Oh sayang sekali, kenapa ya mati muda? Kenapa ya mati muda? Jadi misteri buat kita kan? Misalnya ada, aduh orangnya pintar, baik, cantik, tapi kok dikasih penyakit banyak banget sama Tuhan dan mati muda. Atau misalnya, aduh itu orang baik sekali, tapi kenapa kok matinya kecelakaan? Dan seterusnya. Dan sebetulnya dalam hidup pertanyaan seperti itu banyak sekali. Kadang-kadang sampai titik terjauhnya gini. Kalau Tuhan memang baik, kenapa kejahatan ada? Kalau Tuhan memang baik, kenapa hidup ini jadi begitu susah? Kalau Allah betul-betul peduli, kenapa hidup saya seperti ini? Dan yang bertanya begini bukan orang-orang di luar sana. Yang mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan ini seringkali justru orang di dalam gereja. Bahkan orang yang sudah puluhan tahun kenal Tuhan. Kenal, tapi mungkin gak betul-betul kenal. Tapi paling tidak puluhan tahun datang ke gereja. Dan ini sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan, saya seringkali mendapatkan orang-orang ngomong begitu. Bahkan di dunia maya, di dunia internet juga banyak yang berkata, kalau memang ada Allah, kenapa ada banyak kejahatan? Wah, kalau di Indonesia pertanyaan lebih mengerikan lagi. Kalau ada Allah, mengapa koruptor justru orang yang beragama? Emangnya ada orang Indonesia yang berani bilang ateis? Nggak ada. Kenapa? Masuk penjara Pak, Bu. Bapak bilang aja saya ateis. Masuk penjara langsung. Ada undang-undangnya. Itulah di negeri kita. Bertuhan sebuah kewajiban hukum. Di barat bukan kewajiban hukum. Di Korea Selatan misalnya, orang bebas saja mau jadi Buddhis, Sinto, Hindu, Kristen atau tidak beragama atau tidak bertuhan, bebas saja, itu hak hidup, bukan kewajiban. Di negeri ini jadi kewajiban. Kalau Bapak berani bilang ateis, masuk penjara loh. Iya betul, masuk penjara. Tetapi justru koruptor-koruptor adalah yang beragama.
Ingat yang Pertamina kemarin ya Ibu Bapak ya? Yang mukanya ada satu mirip saya. Ingat gak yang SDS inisialnya? Coba aja Google nanti, 9 tersangka korupsi PT Pertamina Patraniaga. Ada satu mirip saya mukanya. Betul kan Bu? Ibu langsung bilang begini. Sampai teman saya bilang gini, Bang, abang kan baru dari Pineng atau mau ke Pineng nih, hati-hati ya di imigrasi. Kenapa? Nanti ditahan sama imigrasi. Dianggapnya koruptornya mau kabur gitu. Ini negeri aneh gitu. Nah ini pertanyaan atau rahasia, kok kenapa ya begini ya? Kok kenapa ini terjadi ya? Waktu saya usia 30 berapa ya, belum lama saya menikah dengan istri saya, kemudian saya masuk rumah sakit kena hepatitis A. Waktu kena hepatitis A ternyata gula darah saya naik, kemudian saya didiagnosis Pak Asigor sudah diabetes usia 30 berapa ya, 30 sebelum saya ke Jerman itu 32 kalau saya nggak salah 31. Terus setelah saya didiagnosis, saya berpikir juga diagnosisnya mungkin salah. Tapi waktu itu saya jadinya suntik insulin di sini nih, di sini. Jarak sejengkal, sehari 2 kali, pakai pensil yang diputer 6 kali. Nah ketika duduk dalam sakit kena hepatitis A, saya merenung, Tuhan kenapa ya begini? Kenapa ya kok sekarang saya masih usia 32, 31, itu sekitar 18-17 tahun yang lalu. Kok saya semuda ini sudah kena diabetes gitu. Terus saya ngebayangin karena mertua lelaki, papa mertua itu meninggal karena diabetes. Saya kemudian berpikir, kira-kira salah satu yang bakal jadi penyebab saya mati, diabetes gitu. Karena diabetes itu salah satu pembunuh terbanyak, yang paling banyak itu serangan jantung, penyakit jantung. Saya berpikir, wah nanti saya bakal matinya gara-gara ini nih. Gitu. Dan saya mikir, kenapa ya Tuhan? Dan saya menangis. Karena memikirkan, saya bakalan begitu. Tapi itu 17-18 tahun yang lalu. Nah itu rahasia. Saya berpikir kenapa gitu. Tapi setelah berjalan, saya suka sekali merenung ke belakang. Mama saya punya toko kelontong, agen menengah lah gitu ya. Jualan beras berkarung-karung, minyak goreng berkarung-karung, terigu berkarung-karung, kemudian gula pasir juga, termasuk gula Jawa. Waktu saya kecil itu, gula aren itu gula Jawa, saya suka ngambil gula aren itu, saya gigitin, saya kemut gitu, saya makan. Karena ternyata gula aren itu enak. Kalau sekarang kan kopi pakai gula aren mahal kan? Ya kan? Kopi gula aren itu mahal. Dan saya pikir, itu rupanya saya jadi terkena diabetes. Karena waktu kecil gaya hidup saya tidak sehat. Itu kan gak sehat ngunyahin itu, walaupun di mulut rasanya enak. Jadinya kemudian tidak lagi misteri. Jadi seringkali sebetulnya yang kita rasa misteri, seringkali sebetulnya kita cukup flashback ke belakang. Dan minta Tuhan membantu lagi mengingatkan memori kita. Karena ketika kita sadar, kita punya alam sadar, alam bawah sadar, alam tidak sadar. Nah kita tinggal minta Tuhan tolong ingatkan lagi yang ada di alam tidak sadar, alam bawah sadar, alam tidak sadar. Muncul lagi supaya saya ingat lagi. Dan waktu kemudian saya bergumul, waktu kecil hidup saya nggak sehat. Saya suka ngunyahin gula Jawa, dagangan mama saya gitu. Saya potek-potek, saya kunyah karena enak gitu. Misalnya seperti itu. Nah slide berikutnya. Nah Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan. Ternyata dalam hal apa tidak jadi rahasia? Dalam hal kenyang, tidak rahasia lagi. Dalam hal kelaparan, nggak rahasia lagi. Mengapa nggak rahasia? Pada satu sisi Paulus itu orang kaya raya. Bayangkan saja waktu dia ditangkap di penjara Filipi, kepada kepala penjara dia berkata begini, bolehkah menangkap warga negara Rom tanpa mengadilinya lebih dahulu? Kepala penjaranya kaget, Anda orang Rom? Ya saya orang Rom. Kepala penjaranya bilang, saya warga negara Rom beli dengan harga mahal. Paulus bilang, aku karena kelahiran. Ini kalau zaman dulu miriplah kayak warga negara Amerika, itu nomor 1 di seluruh dunia. Kalau sekarang sih mungkin sudah tidak gitu ya. Dulu ingat sekali saya waktu saya remaja, satu warga negara Amerika kena hukuman cambuk di Singapura. Sampai presidennya terlibat untuk ngurusin itu, saking powerfulnya. Nah waktu itu zaman Paulus jadi warga negara Roma itu powerful. Yang paling tinggi warga negara karena kelahiran, nomor 2 beli, yang ketiga warga negara bukan Rom tapi orang merdeka, yang keempat baru budak. Jadi dengan kata lain status sosial Paulus itu nomor 1. Kepala penjara itu nomor 2. Dengan kata lain dalam budaya politik masyarakat kekaisaran Romawi,
Kepala penjara itu masih di bawah Paulus, makanya dia ketakutan. Ketakutan. Dia bilang, mengapa kita menangkap menyiksa orang Rom tanpa mengadili lebih dahulu? Karena kepala penjara bisa ditangkap gara-gara itu. Posisinya dia lebih tinggi. Terus yang berikutnya, dia lahir di kota Antioquia. Itu bukan kota kecil, bukan deso. Bukan wong deso. Antioquia itu bahkan jauh lebih besar dari Yerusalem. Dia dididik di bawah Gamaliel. Saat itu pengajar rabi yang paling top, profesor lah levelnya. Hanya orang kaya yang bisa membawa anaknya dididik oleh Gamaliel. Yang berikutnya, dia pengusaha tenda. Tendanya bukan tenda kayak camping buat 1-2 orang. Buat perjalanan dagang, bisnis trip. Kalau zaman sekarang pakai pesawat jet. Nah zamannya Rasul Paulus, orang naik kuda, naik keledai, naik onta, perjalanan bisa berbulan-bulan. Kalau pas malam, kalau misalnya sudah musim dingin bikin tenda. Tenda yang muat sampai ternak-ternaknya juga di situ. Tendanya tenda besar. Nah tenda besar, duitnya kecil tidak? Besar. Paulus itu bukan orang kelas bawah, orang kelas atas. Terakhir, indikatornya. Stefanus dihakimi saat itu, dihukum saat itu juga. Dirajam dengan batu. Tuhan Yesus ditangkap hari Kamis, dihukum mati hari Jumat. Selisih cuma satu hari. Paulus ditangkap kapan? Dihukum matinya itu 5-6 tahun kemudian. Dia dihukum mati antara 65 sampai 67. Dia ditangkap itu sekitaran tahun 60. Butuh 5 sampai 7 tahun untuk kemudian mengeksekusi mati Paulus. Mengapa? Karena sebagian orang berkata dia bangsawan bahkan keturunan kekaisaran Romawi. Nah kalau dia bangsawan keturunan kekaisaran Romawi, bangsawan Romawi maksudnya. Siapa yang berhak menghukum dia? Kaisar. Makanya di bagian akhir Kisah Para Rasul, dia dibawa ke kota Roma untuk disidang di situ. Selain karena Tuhan menyuruh dia, kamu juga akan bersaksi di Roma, kata Tuhan. Makanya dia naik banding ke Roma. Kata Felix berkata begini, kalau dia nggak naik banding, dia udah bebas. Nah itu sisi yang lain kedahsyatan Paulus. Dia rela kemudian justru jadi pesakitan dibawa ke Roma demi menyaksikan Injil di kota Roma. Pusat kekuasaan saat itu. Supaya apa? Injil diberitakan di pusat-pusat kekuasaan. Supaya pusat-pusat kekuasaan yang dikuasai oleh kuasa gelap berubah dikuasai oleh Injil. Oleh terang Allah. Begitu. Kebalikan dengan negeri kita. Pusat kekuasaan makin gelap. Pelakunya juga orang percaya. Begitu. Nah, dikatakan di situ dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Kelimpahan tadi saya sudah sebutkan. Tapi ketika kita bicara kekurangan, nanti Bapak baca baik di 1 Korintus maupun di surat-surat yang lain. Betapa menderitanya Rasul Paulus. Betapa menderitanya. Mari kita buka sebentar supaya kita tahu. 2 Korintus. Mulai dari ayat pasal 11. Ayat yang ke-23. 2 Korintus 11 ayat 23. Kalau tidak bisa tayangkan, kita baca di Alkitab kita masing-masing. 2 Korintus 11 ayat 23. Saya baca ayat 23, ayat ganjil. Ibu Bapak baca ayat yang genap ya. Sampai ayat yang ke-27. 27 saja, karena terakhir 27 ya. Ya, saya baca yang 23, Bapak yang genap 24, 27 bareng-bareng lagi. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, perhatikan baik-baik. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Tiga kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut.
Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Sama-sama 29. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Saya mau beritahu ibu bapak yang terkasih, kalau kita giat betul-betul melayani Tuhan, kalau kita giat betul-betul kita curahkan segenap kehidupan kita untuk melayani Tuhan. Kalau kita lihat orang terjatuh, kita pasti berduka. Tapi kalau kita melayani Tuhan setengah-setengah dan melayani Tuhan cari keuntungan, cari popularitas, cari kehebatan, lihat orang jatuh, kita pasti akan happy. Seperti pemungut cukai dengan orang Farisi di sebelahnya. Waktu pemungut cukai berdoa, ampunilah aku orang yang berdosa ini. Dia gak berani menengadahkan tangan, dia tertunduk. Sementara orang Farisi di sebelah, Tuhan aku sudah tidak berbuat dosa. Aku sudah begini puasa Senin Kamis, bayar persepuluhan dan seterusnya. Dan aku tidak berdosa seperti dia. Gitu. Kalau pelayanan kita, kehidupan Kristiani kita bukan untuk memberikan hidup segenap buat Tuhan, pasti ketika lihat orang jatuh, kita syukuri orang itu jatuh. Tapi kalau kita memberi segenap hidup kita buat Tuhan, ketika ada orang terjatuh, kita berduka. Tapi kalau hidup kita tidak segenap untuk melayani Tuhan, ketika orang jatuh, ya emang dia dasarnya begitu. Ya lihat aja melayani kayak begitu, makanya begitu, dasar lo, syukur lo. Gitu. Mungkin dari verbal gak keluar, di hati. Nah ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, coba bandingkan dari ayat 23 sampai 27 tadi. Ada nggak di sini yang menderita lebih hebat dari Rasul Paulus? Ujungnya mati loh ibu bapak, ujungnya mati. Matinya dipenggal kepalanya. Pakai algojo, tang begitu. Tahun 67 Masehi. Ada yang lebih menderita dari Rasul Paulus? Ada? Makanya waktu kemudian saya belajar lagi tentang Paulus. Saya dosen PB. Saya selalu pasti membuka teks perjanjian baru khususnya. Waktu Paulus berkata begini, aku menambahi apa yang kurang dari penderitaan Kristus. Awalnya baru-baru belajar Biblika, PB, saya pikir Paulus sombong. Tapi lama-lama saya pelajari. Tidak, itu bukan pernyataan kesombongan. Itu pernyataan faktual, faktanya memang begitu. Apa faktanya? Itu teks yang baru sudah kita baca. Tuhan tidak semenderita itu. Tuhan Yesus hanya kemudian dipakukan di kayu salib dan sebelum dipakukan di kayu salib disiksa seperti itu. Sementara Paulus sebegitu lama dia menderita. Itu bukan sehari 2 hari. Kalau Tuhan ditangkap Kamis dihukum Jumat mati. Sudah selesai. Kalau dia itu bertahun-tahun mengalami itu. Dia bertobat itu ceritanya tahun 35 Masehi. Tuhan naik ke surga itu tahun 31-32 Masehi. Kemudian dia mati tahun 67, berarti 32 tahun dia memberitakan Injil dalam penderitaan. Ada yang menderita 30 tahun di sini? Gak ada kan? Gak ada. Jadi kalau kita tidak semenderita Rasul Paulus, kita harusnya bekerja giat buat Tuhan. Amin? Harusnya begitu. Bekerja giat buat Tuhan. Saya tadi bertemu dengan salah satu pimpinan sinode kami dan kemudian pimpinan ingin melibatkan saya untuk kegiatan tertentu di sinode Gereja Betel Indonesia. Waktu saya cerita sama keluarga saya yang selalu mendukung, Bapak lihat kan, ini sekeluarga saya, kami berempat. Kemanapun pelayanan kalau mereka memang punya waktu kosong, mereka pasti nemenin saya. Mengapa? Ada nyanyi kan? Bersama keluargaku melayani Tuhan. Sejak saya bertobat, saya selalu berdoa, nanti kalau saya nikah, saya punya anak, segenap keluarga saya harus melayani Tuhan. Nah waktu saya cerita ke anak laki saya, anak saya bilang, pekerjaan papa melayani Tuhan tambah banyak deh. Saya katakan tidak masalah, kalau untuk Tuhan, saya kerjain semua yang saya bisa. Makanya saya sering berkata gini, sayang satu hari itu cuma 24 jam. Kalau bisa sebetulnya satu hari itu 36 jam, lebih bagus lagi. Karena lebih banyak waktu yang kita bisa kerjakan buat Tuhan. Nah kembali ke sini, makanya waktu Tuhan katakan, aku menambahi apa yang kurang dari penderitaan Kristus.
Ternyata memang dia menderita jauh lebih dahsyat dibandingkan apa yang Kristus alami. Bedanya, Kristus adalah Allah yang jadi manusia. Penderitaannya demi kita bisa ditebus dari dosa-dosa. Kalau Paulus menderitanya karena pemberitaan Injil. Dan memang sejak dia dipanggil, Tuhan berkata kepada Paulus, Paulus itu khusus yang memang ditetapkan Tuhan untuk menderita bagi Injilnya. Dari sejak dipanggil, ingat gak ceritanya? Waktu Ananias dipanggil, itu si Saulus gini-gini, Ananias bilang, Tuhan tapi saya dengar banyak cerita dia begini, melakukan kejahatan, menyiksa, menganiaya. Terus Tuhan bilang, ya tapi sekarang aku akan pakai dia dan aku akan tunjukkan betapa dia menderita bagiku. Wah, itu luar biasa. Nah, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nanti cari di rumah, di Kisah Para Rasul, ketika Paulus habis digebukin, dianiaya oleh para pemimpin agama Yahudi, terus dia balik setelah sempat dipikir mati, ternyata nggak mati, terus dia pulang dengan tubuh yang babak belur ke tempat dia menginap. Yang dahsyatnya apa? Nanti Bapak lihat di Kisah Rasul. Dahsyat di situ, dan saya terkagum sekali dengan Paulus. Jadi kalau ditanya selain Yesus siapa yang saya idolakan? Hanya Rasul Paulus. Diceritakan di situ bahwa, saya pinjam kursinya Pak. Diceritakan waktu itu Paulus lagi duduk, mungkin dia merenung kenapa dia menderita, mungkin dia merenung segala kesusahannya, dia duduk. Terus di malam hari dia duduk, dia merenung, Tuhan datang di sampingnya. Tuhan datang di sampingnya, Tuhan bilang, kuatkanlah hatimu, engkau juga akan menderita di Yerusalem. Itu. Dan cuma Paulus yang Tuhan datang dan ke samping Paulus. Hanya Paulus. Dia datang di samping. Wah, itu terhormat sekali. Contoh yang kedua, Stefanus ketika dirajam batu. Dan dalam kondisi antara hidup dan mati, dunia ini dengan dunia surga. Surga, langit terbuka. Dia lihat Bapa di situ dan anak di kanannya. Dan anak di kanan tidak duduk tapi berdiri. Ngapain? Menyambut Stefanus. Wah, itu contoh dua yang dahsyat sekali. Contoh di mana Tuhan memuliakan hamba-hambanya. Tapi mengapa Tuhan memuliakan hamba-hambanya? Karena kedua hambanya bahkan memberikan nyawanya bagi Tuhan. Bukan hanya menderita, tapi memberikan nyawanya. Rela menderita sampai mati demi Tuhannya. Hamba-hamba Tuhan sekarang bagaimana? Banyak yang mau, di pedalaman banyak. Saya tadi ketemu dengan pemimpin gereja kami yang punya misi kemana-mana. Seluruh Indonesia. Terus dia mau bikin terjemahan Alkitab ke anak suku dalam, misalnya di Jambi, disebutlah beberapa suku yang aneh buat saya. Baduy gak punya Alkitab, dia bikin Alkitab, tapi Baduy gak bisa baca tulis, maka Alkitabnya apa? Audio. Loh, kita kadang-kadang cuma gara-gara sedikit susah uang, kita gak mau pelayanan, bahkan gak mau gereja. Masalah sedikit kita udah, kalau orang Batak bilang mandele. Ada yang orang Batak di sini, tahu mandele? Tahu mandele ya? Langsung apa? Kalau mandele itu apa artinya? Bukan putus asa, berkeluh kesah. Langsung berkeluh kesah. Lebih dari sungut-sungut Pak. Aduh, kok begini banget sih hidup gua, kok begini banget. Udahlah, gak usah ikut Tuhan lah. Ikut Tuhan cuma bikin susah. Gua tinggal di mana, jauh-jauh PDHT Bapak Pondok Indah, macet lagi. Nah, kayak gitu. Seperti itu. Cuma gara-gara gitu kita bisa ninggalin Tuhan. Malu gak lihat Om Paulus atau Opa Paulus? Malu. Nanti kalau kita naik ke surga, kemudian Om Paulus ngelihat kita terus bilang, masa cuma gara-gara jarak jauh aja kamu datang ke PDHT hamba hati Bapa anggot-anggotan? Baru begitu. Kamu naik angkot, naik bus, aku jalan kaki. Gimana kalau sampai digituin nanti di surga? Gimana kalau sampai digituin? Aku jalan kaki, kamu masih enak. Aku lewat padang pasir, panasnya bisa 50-70 derajat. Aku jalanin. Kamu pakai pakaian bagus, pakai batik. Aku telanjang. Tadi dia bilang kan telanjang kan? Kamu enak habis hati Bapak dapat makan nasi box. Aku kelaparan. Puasanya bukan karena ingin berpuasa, tapi karena gak ada makanan. Ya terpaksa, tapi tetap dijalani dengan sukacita kan? Nah, karenanya kalau saya lihat sebagai hamba Tuhan, banyak orang Kristen zaman now bahkan hamba Tuhan yang cengeng. Kalau tukeran posisi sama Paulus, wah dari awal udah kayak Markus kan. Ingat gak Markus ceritanya? Diajak pelayanan, Markus itu anak orang kaya.
Rumahnya itu, rumah ibunya dijadikan soto rumahnya itu tempat 120 orang ngumpul waktu Roh Kudus turun. Begitu diajak pelayanan, dia kemenakan Barnabas juga, ditinggalin pelayanan karena susahnya pelayanan. Nah waktu kemudian dia udah bertumbuh dewasa secara rohani, dia mau terlibat lagi. Barnabas karena ini ponakannya diajak. Kemudian Paulus bilang, gak boleh ngajak orang yang tadinya udah ninggalin kita. Itu Markus. Tapi paling tidak dia mau balik, bertobat, dan kemudian akhirnya ngikut sampai nulis Injil kan. Nah ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di situ dikatakan gak ada lagi yang rahasia. Kenyang, ya dia biasa, dia bangsawan, dia makan bisa mewah. Kalau zaman kita berarti ya kelas Hilton kecil buat dia. Double Tree Hilton atau yang lain-lain kecil. Tapi dia juga pernah kelaparan gak makan gara-gara gak ada yang bisa dimakan. Bahkan dalam narasi, salah satu narasi gereja mula-mula, kalau ibu bapak perhatikan cerita tadi itu ya, kelaparan, terus telanjang, terus dalam kondisi panas. Kira-kira siapa yang nungguin Paulus? Ibu bapak tahu tidak? Burung bangkai. Burung bangkai yang akan memakan dagingnya. Burung bangkai itu juga kalau lihat orang sudah mulai lunglai, itu terbang rendah. Kadang-kadang juga masih hidup udah digigitin gitu. Karena udah kelaparan kan. Bayangkan sampai seperti itu. Nah karenanya waktu dia bilang tidak ada yang rahasia, itu betul-betul memang tidak ada yang rahasia. Nah kenyang lapar ini soal kebutuhan primer. Kelimpahan kekurangan ini soal kehidupan. Slide berikutnya. Kita mundur sedikit ke ayat 11b dari Filipi pasal 4 tadi. Dia berkata, boleh slide berikutnya? Slide yang keempat. Di ayat 11b dikatakan, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ayat 11b, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Belum bisa digeser ya. Slide nomor 4, tinggal klik sekali saja. Nah Bapak yang terkasih ketika dikatakan aku telah belajar mencukupkan diri, kata cukup itu autarkes. Apa itu cukup atau autarkes? Penjelasannya ada di situ, itu definisi kerja atas istilah itu. Autarkes Inggrisnya saya bacakan dari autarkeia, contentment, properly self-sufficient, content in the sense of being satisfied because living in God's content or fullness. Jadi autarkes ini cukup, merasa diri cukup, konten itu puas dalam pengertian dipuaskan karena hidup dalam kecukupan kepenuhan Allah. Perhatikan standarnya, kecukupan kepuasan Allah, bukan kecukupan kepuasan kita. Karenanya kemudian definisi berikutnya, this inward sufficiency is as valid in low times suffering as in high times temporal prosperity. Jadi maksudnya cukup itu di dalam. Cukup bukan kalau saya punya mobil, kalau saya punya rumah, kalau saya punya istri, saya punya anak, saya punya pekerjaan, gaji 30, 40, 50 juta dan seterusnya. Bukan di situ. Itu eksternal. Kalau itu yang jadi rujukan, tidak akan pernah cukup. Tidak akan pernah. Mengapa? Karena cukup itu bicara suasana batin. Dan yang memuaskannya siapa? Allah. Dalam kecukupan Allah, bukan kecukupan kita. Kecukupan Allah. Dan dikatakan kecukupan batiniah ini terjadi sah, valid ketika dalam masa sukar, penderitaan, atau ketika dalam masa senang, kelimpahan temporer. Artinya mau senang ataupun susah tetap cukup. Cukup. Mau muda, mau tua, mau laki-laki, perempuan, mau punya pekerjaan atau tidak, dan seterusnya. Mengapa? Karena kecukupan ilahi itu tidak ditentukan oleh aspek luar. Pak, bagaimana mungkin ketika saya nggak punya ini, nggak punya itu bisa cukup? Mungkin. Kalau kecukupannya dari Allah di dalam batin. Tapi kalau kecukupannya bukan di dalam batin dan bukan dari Allah, mau punya triliunan rupiah pun tidak akan pernah cukup. Dan itu penyakit koruptor Indonesia.
Korupsi di Indonesia bukan miliaran rupiah lagi. Korupsi di Indonesia sudah triliunan nilainya. Kemarin PLN satu proyek saja 1,2 triliun. Satu proyek loh di PLN. Pertamina hampir 1000 triliun, 900 sekian triliun. Itu sudah kuadraliun sebetulnya. 1000 triliun itu sudah kuadraliun. Tapi Antam lebih parah lagi, 5 kuadraliun. Sekarang miliaran tuh recehan. Kalau recehan itu buat saya 1000 perak tuh recehan gitu. 1000 perak recehan. Tapi buat koruptor Indonesia, miliaran itu sudah recehan. Mengapa? Karena tidak pernah cukup. Tidak pernah cukup. Dan ternyata hasil survei global penanganan hukum di Indonesia itu peringkat ke 142. Yang paling baik itu nomor satunya saya lupa, nomor 2-nya Singapura. Kita masuk 142 sampai 152 paling bawah. Coba lihat sekarang berita-beritanya mengerikan. Polisi masih level muda, punya anak dari selingkuhan 2 tahun dibunuh di mobil. Sebelumnya lagi Kapolres di NTT. Memperkosa anak sampai ada yang usia 3 tahun. Di-shoot pakai kamera, dikirim ke situs porno di Australia. Polisi Australia yang kemudian ngelapor ke kita, baru ditangkap. Kacau kan? Kacau sekali. Iya, kacau sekali. Terakhir lagi, 9 polisi, sebagiannya juga halak kita pusat. Ada 2-3-nya halak kita, 9 polisi nangkep tersangka narkoba, nggak punya duit buat bayar mereka, akhirnya pakai nomornya tersangka, pesan pinjol, pinjolnya atas nama mereka, duitnya buat 9 tersangka itu, polisi itu. Ngeri kan? Ada takut Tuhan nggak? Nggak ada. Jangankan cukup takut Tuhan saja sudah tidak ada. Tidak ada. Nah Ibu Bapak yang terkasih, mengapa begitu? Karena tadi tidak ada rasa cukup di dalam batin yang berasal dari Tuhan. Sebaliknya perhatikan, ketika tidak punya rasa cukup, berapapun tidak akan pernah cukup. Tidak akan. Nah ini prinsipnya sebetulnya. Nah Ibu Bapak yang terkasih, ingat definisi cukup. Ya, cukup karena dipuaskan, cukup karena perasaan dipuaskan karena hidup dalam kepuasan kecukupan Allah. Dan kecukupan batiniah ini baik dalam masa sukar maupun dalam masa senang. Dalam penderitaan ataupun dalam kemakmuran sementara. Dengan kata lain, mau menderita ataupun sedang dalam kondisi makmur itu tidak mengubah apapun diri kita. Termasuk value-mu, value-ku, nilaiku tidak mengubah. Tidak membuat engkau jadi manusia yang lebih terhormat ketika engkau makmur. Tidak membuat juga engkau jadi lebih rendah ketika engkau miskin, susah, menderita. Tidak. Value-mu ditentukan bukan oleh itu. Nilaimu di hadapan Tuhan ditentukan apakah engkau mempermuliakan Tuhan sepanjang kehidupan kita masing-masing atau tidak. Itu value-nya. Mulai sekarang kita bangun itu. Bangun itu dalam kehidupan kita. Kita ngerti this is the road that I must walk through. Ini jalan yang aku harus lalui. Harus seperti itu dan percayalah, orang yang hidup dalam kecukupan Tuhan akan berani habis-habisan buat Tuhan. Dia gak pusing dengan rekeningnya. Wah kemarin rekening saya udah 12 digit, sekarang tinggal 9 digit. Gak pusing. Waktu saya nikah 2004 dengan istri saya, dia tahu sekali cerita ini. Saya baru mau nikah tapi belum menikah waktu itu. Kemudian saya datang ke kantor gereja saya, waktu itu saya jadi sudah PDM atau PDP ya. Saya datang ke gereja lokal saya, tapi sebelumnya saya mampir ke ATM satu bank. Nah biasanya mari silakan. Nah kemudian harusnya saya sudah gajian 1-2 hari lah gitu ya, dalam 1-2 hari. Saya ngecek ATM saya gitu. Kalau belum ditransfer saya tahu tinggal 200-an ribu. Waktu saya masukkan ATM saya, tak di situ. Ibu Bapak tahu apa yang muncul di situ? 4,8 miliar rupiah. Ya, terus teriak haleluya. Enggak, bukan uang saya kok. Saya cerita sekarang Pak. Bukan uang saya, jadi Bapak kalau ada uang nyasar jangan haleluya Tuhan kirim berkat. Bukan, engkau dicobai justru untuk mengembalikan uang itu kepada pemilik yang sah.
Jangan anggap berkat Tuhan. Banyak orang Kristen diajar juga ngaco soalnya. Oleh hamba-hamba Tuhan yang ngajarnya ngaco. Dihitungnya itu berkat Tuhan. Salah. Itu engkau dicobai sebetulnya di situ. Maka apa yang saya lakukan? Saya mau ke security, saya mau bilang ini ada uang nyasar di rekening saya. Tapi baru saya mau geser, di hati saya begini. Ntar kamu diajak cincai-cincai. Balik lagi saya, terus Tuhan gimana ya? Muncul hikmat di kepala saya, udah cabut saja ATM, saya pencet keluar, tek keluar. Terus begitu saya balikin lagi kartu ATM saya, this is true story, betul-betul saya alami 2004. Waktu saya balikin kartu ATM saya ke ATM, ke mesin ATM, kembali rekening saya 250.000. Ya, terjadi seperti itu. Zaman dulu mungkin kecanggihan komputer tidak secanggih sekarang. Jadi saya tanya teman saya orang IT, dia bilang mungkin itu rekening orang sebelum Bang Asigor nyangkut gitu. Waktu saya ambil bisa nggak? Bisa. Misalnya saya isengnya saya transfer istri saya 150 juta, bisa saja begitu. Nah udah kan, begitu saya keluar dari ATM itu, tahu nggak apa yang saya lakukan? Saya berkata, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Saya suka cita sekali. Mengapa saya suka cita? Tidak muncul sedikit pun keinginan di hati saya untuk memiliki uang itu. Tidak muncul sedikit pun keinginan untuk memiliki uang itu. Dan kami berulang kali sudah berhasil dengan itu. Berhasil. Jadi kalau ketinggalan duit 1 juta di sini, percayalah nggak akan saya ambil. Cuma 1 juta, 4,8 aja saya udah lulus kok. 4,8 M. Saya naik ke gereja saya cerita dengan penuh sukacita kan, gairah menyala karena saya semangat sekali. Saya bisa menang di situ, sedikit pun gak ada keinginan di sini. Begitu saya sampai ke gereja saya cerita, teman saya pendeta senior bilang, Asigor lu goblok. Harusnya lo kirim gua 250 juta, ke dia 150 juta, ke dia 150 juta. Saya bilang, yang goblok siapa ya gitu. Itu yang saya bilang. Hamba Tuhan bukan berarti benar-benar hamba Tuhan. Begitu diceritain begitu, kok ngaco gitu. Ya udahlah saya tinggalin. Tapi itu real story-nya. Itu cukup ibu bapak yang terkasih. Cukup. Jadi tidak berubah sikap hati maupun dalam kelimpahan maupun dalam kesusahan. Nilai dirimu tidak jadi lebih baik ketika engkau berlimpah kekayaan. Nilai dirimu tidak jadi lebih rendah ketika engkau kekurangan. Mengapa? Karena nilai dirimu ditentukan apakah engkau mempermuliakan Tuhan atau tidak. Seperti yang tadi saya lakukan. Itu hanya contoh kecil. Nah ibu bapak yang terkasih, karenanya slide berikutnya. Ini yang harus kita bangun, teologi cukup autarkia tadi. Saya bacakan 2 ayat saja. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Mau melayani jangan cari uang. Kalau Tuhan berkati terima, kalau tidak tetap mengucap syukur. Kalau diberkati do sama dengan C, kalau enggak diberkati jangan do-nya berubah jadi fales begitu. Ya, yang musik pasti lebih ngerti karena saya nggak ngerti musik sebetulnya. Kalau fales itu do sama dengan apa? Apa aja nggak fales sih sebetulnya, nyanyinya yang fales gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Mau diberkati atau tidak diberkati tidak mengubah suka, cita, dan syukur kepada Allah. Jadi kalaupun tender kita gagal, mengucap syukur. Selebihnya serahkan pada Tuhan. Dan jangan kemudian, mungkin apa istilahnya itu? Kalau dibakar, kemenyan. Mungkin kemenyannya kurang banyak. Apel Malang sama apel Washingtonnya kurang. Itu kan dulu kode korupsi kan. Ingat gak? Zaman 2 presiden sebelumnya yang masuk penjara itu orang Kristen, artis tapi kemudian pindah agama. Kan kodenya apel Malang itu rupiah, apel Washington itu dolar. Kan begitu. Jangan begitu. Kalau memang tendernya kalah, serahin sama Tuhan. Kalau sedang ada tender, bergumul sama Tuhan. Jangan kemenyan yang dibanyakin. Serahin sama Tuhan. Tapi cek penawaran-penawaran kita masuk akal tidak, sesuai tidak. Terus yang kita tawarkan barang yang baik itu atau tidak. Jangan kemudian karena kemenyan kita naikin barang kita korupsi. Akibatnya jalanan aspal harusnya 10 tahun, di Konoha 3 bulan bisa rusak gitu. Kenapa? Karena suap digedein, akhirnya dipotong dari sini gitu. Kan begitu. Kira-kira seperti itu kan.
Jangan jadi hamba uang. Amin. Kemudian berikutnya, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Pak, tapi yang ada sedikit, tetap cukupkan dengan apa yang ada. Tapi di sisi yang lain, ibu bapak yang terkasih, kita harus saling tolong menolong. Jadi kalau misalnya sekeluarga gitu, ada anak yang diberkati berlimpah, ada anak yang kurang, harus saling tolong menolong. Roma 15 ayat 1. Hendaklah kamu yang kuat menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Harus begitu. Harus begitu. Baik di PD ini maupun di mana-mana kita pelayanan. Di keluarga harus dimulai dulu. Harus dari keluarga. Pasti dalam misalnya 4-5 orang bersaudara kandung, pasti ada yang diberkati luar biasa, tapi ada yang kurang. Nah ini harus saling tolong menolong. Karena orang yang kuat dikasih kekuatan untuk menopang mereka yang lemah. Begitu. Nah ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Pak yang ada sama saya sedikit, tetap cukupkan. Kalau betul-betul memang kurang, carilah pertolongan pada orang yang memang layak dimintai tolong. Begitu. Tapi jangan kemudian jadi habit, jadi kebiasaan. Oh ada Bulani gampang lah, nanti tinggal minta. Besok-besok ada Bulani lagi, gampang lah minta. Besok-besok ada bapak ketua persekutuan, besok minta. Enggak begitu. Itu membangun kemalasan. Tapi kalau memang yang ada di kita segitu, yaitu kalau kurang carilah pertolongan. Tapi sambil cari pertolongan, bangunlah kapasitas kita. Bangun kapasitas kita. Supaya pada waktu Tuhan, kelegaan Tuhan berikan, kita siap untuk itu. Tapi kalau kapasitas nggak kita bangun, waktu Tuhan tiba, bagi Tuhan tiada yang gagal, gagalnya bagi kita. Kenapa? Karena kapasitas tidak kita bangun. Salah satu cara kita tidak membangun kapasitas, ada lagunya. Mbah Surip. Bangun tidur, tidur lagi, bangun. Gak lama mati. Kan dia mati habis itu kan? Ya, itu nggak bangun kapasitas. Lalu bangun kapasitas gimana? Amsal. Hai pemalas, belajarlah dari semut. Misalnya seperti itu. Pak, udah kerja keras dapatnya segitu. Nggak masalah, udah kerja keras, kerja cerdas, kerja bernas, dapatnya cuma segitu. Syukuri yang kita dapat. Syukuri yang kita dapat. Pak, dari lahir sampai udah mau mati gini susah. Ya syukuri keadaan itu. Karena gini loh. Gak semua jadi Elon Musk. Gak semua. Menjadi super rich seperti Elon Musk itu sebetulnya talenta dan karunia. Tidak semua orang dipanggil untuk jadi seperti itu. Tapi kalau gara-gara malas, kemudian kita susah, itu dosamu. Dosa kemalasanmu. Kalau gara-gara kemalasanmu engkau susah, itu dosamu. Tidak semua orang jadi seperti Elon Musk, itu pilihan orang tertentu saja. Dan yang luar biasa, Elon Musk itu sudah menyumbang 5 miliar dolar dari perbendaharannya. Pak, kita jangankan nyumbang 5 miliar dolar, Pak. 100 ribu dolar aja kita nggak punya, Pak. Tapi karena dia posisi itu, dia bisa filantropis dan jadi donatur 5 miliar dolar untuk berbagai macam pekerjaan sosial di seluruh dunia. Gitu. Orang khusus. Tapi kita yang secara umum, jangan sampai kita susah karena kemalasan kita. Nah ini prinsip yang harus kita pegang. Nah ini ada prinsip ibu bapak. Ini jangan jadi hamba Tuhan, cukupkan. Setelah itu baru Allah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu janji Tuhan, tapi ada syarat. Jangan jadi hamba Tuhan, cukupkan dengan apa yang ada. Nah bagus, pinter hamba uang. Saya tadi bilang jangan jadi hamba Tuhan kan. Cuma kamu yang mengoreksi saya. Betul. Dan memang seharusnya bukan jangan jadi hamba Tuhan, jangan jadi hamba uang. Cuma kamu yang perhatikan, yang lain aminin saya lagi. Saya salah terus diaminin, kan kacau gitu ya. Dulu saya pernah iseng Pak, saya khotbah gini. Jadi Bapak yang terkasih, kalau kita ditampar pipi kanan, kita tampar pipi kiri dia, amin. Semua bilang amin. Padahal saya salah ngomong Pak. Dan itu saya sengaja salah ngomong.
Nah, ke sini. Jadi kalau kita tidak jadi hamba Tuhan, kita mencukupkan diri apa yang ada pada kita, maka terjadilah aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Janji Tuhan itu bukan tak bersyarat. Janji Tuhan bersyarat, ada kondisi yang harus kita penuhi. Kondisinya, jangan jadi hamba uang, cukupkan dengan apa yang ada. Nah, Lukas 3 ayat 14 menjelaskan lebih jauh lagi. Dan kepada prajurit-prajurit yang bertanya kepada Yohanes Pembaptis ditanya gini, kami apa yang harus kami perbuat? Yohanes menjawab gini, jangan merampas. Ini untuk aparatur negara. Ya, macam-macam, korupsi, suap, nepotisme, dan yang lain-lain. Ini untuk aparat negara nih, aparatur negara. Makanya persekutuan gereja, hamba Tuhan harus berani teruskan ngomong berani. Seperti ini, jangan merampas. Sebelum akhirnya kena banding, Harvey Muiz kena 6 tahun, korupsi, ada yang bilang 271, ada yang bilang 371. Tapi setelah itu ada orang nyolong cuma 6 batang kayu yang dirupiahkan cuma 2 juta rupiah. Kena 2 tahun. Sadis gak negara ini? Kayu cuma 2 juta lebih, dia kena 2 tahun. Korupsi 371 triliun, kena 6 tahun. Tanggung kalau gitu, makanya korupsinya sekalian triliunan. Kan gitu jadinya. Ya kan? Tanggung, jangan tanggung-tanggung kalau korupsi di negeri ini 2 juta tuh tanggung. 20 juta pun tanggung, 200 miliar pun tanggung, 2 triliun. Gitu. Nah, firman Tuhan yang mesti kita serukan kepada, mungkin ada saudara-saudara kita di sana kan? Mungkin ada paman kita di sana, ada saudara kita, ada tulang kita, ada om kita di situ. Kita harus serukan kepada mereka, jangan merampas, jangan memeras. Terus berikutnya, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Bukan apa yang ada, Bu. Di situ gaji, Bu. Kalau apa yang ada yang di atas tadi tuh, teks yang sebelumnya. Cukupkanlah dengan apa yang ada padamu, Ibrani 13 ayat 5. Kalau Lukas 3 ayat 14b, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Nah, saya mau berikan semacam prinsip keuangan. Saya udah ajarkan ke gereja saya juga, jemaat saya. Prinsip keuangan itu 50% gaji untuk kebutuhan. 30% gaji untuk ditabung, 20% baru untuk keinginan. Jadi 50-30-20 rumusnya begitu. 50% itu untuk kebutuhan hidup, 30% itu kalau bisa ditabung, 20% baru untuk keinginan. Misalnya mau nonton film di bioskop sama istri, pakai yang 20%. Tapi dari total gaji minimal usahakan 30% ditabung. Nah, ini bukan hitungan saya belaka. Ini saya ambil dari financial consultant dari Amerika Serikat. Tapi rumusnya dia 50% kebutuhan, 20% ditabung, 30%-nya yang buat keinginan. Tapi kalau menurut saya 30% dihabisin buat keinginan itu kebanyakan. Maka saya ubah jadi 50, bukan 50, 20, 30, jadi 50, 30, 20. Jadi contohnya gini. Kalau gaji 10 juta, 5 juta buat kebutuhan 1 bulan, 3 jutanya ditabung, 2 jutanya baru kebutuhan, baru keinginan, mau nonton film lah, makan di luar, eat out segala macem. Tapi repotnya di Indonesia, ada banyak orang beli HP, gajinya UMP, HP-nya bisa 2 kali gajinya. Ya Pak, terus ijon atau kredit gitu. Kan begitu. Kalau motor buat kerja masih oke kredit begitu. Tapi kalau HP sampai kemudian 2 kali gaji terus kredit yang gak jelas. Itu kita nyusahin diri sendiri. Kalau pakai HP cuma sanggupnya beli HP yang 1 juta. Beli HP 1 juta gak usah Apple. Kalau masalah gengsi pakai HP yang mesti ada Apple. Beli aja stiker Apple tempel di belakang. Gitu. Susah amat. Beli aja stiker Apple tempel di belakang gitu. Atau kalau perlu bikin yang lain, beli stiker lemon. Lemon Pak, kan ada Apple, ini ada lemon Pak. Merek sendiri.
This is my brand, my own brand gitu. Ah lo Apple, banyak Apple, yang punya lemon cuma gua gitu. Kalau masih cuma sanggupnya 1 juta, nggak usah beli yang mahal-mahal. Oh itu Pak, saya pernah lagi naik bajai Pak. Bajai itu berbahaya loh. Karena angin sepoi-sepoinya bisa bikin ngantuk dan tertidur. Saya lagi sama istri saya jemput anak saya naik bajai. Waktu itu mobil saya di bengkel. HP saya taruh di sini. Saya habis lihat saya taruh terus. Angin sepoi-sepoi bikin saya ngantuk. Tiba-tiba bilang puk 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 puk. Apa saya kaget begitu. Tahu begitu saya ngelirik begini. Itu ada jurus maut. Set, langsung kabur. Ambil HP saya. Dia naik motor. Jurusnya begini. Set gitu. Jurus cancorang saya sebutnya. Set gitu. Tapi dari situ saya belajar satu hikmat loh. Ternyata copet aja pertama mesti punya modal. Motor kan? Modal. Terus yang kedua, jadi copet mesti punya skill. Set gitu. Dia pasti belajar Pak di rumah. Temennya set gitu pasti. Lah kalau jadi copet aja kita harus latihan, exercise. Masa yang anak-anak Tuhan enggak? Masa main keyboard dari zaman kuda makan rumput, kunci C, sampai kuda gigit besi, sampai kuda makan keju, main keyboardnya cuma C terus gitu, nggak berkembang. Pelayanan buat Tuhan, tapi ada begitu pelayan. Pokoknya gue bisa cuma ini aja, udah nggak mau berkembang. Kalau kayak gitu, sorry to say, kalau digeser jangan marah. Gitu. Paham ya Bapak ya, jangan cuma lucunya yang diinget ya. Terus sampai rumah lucunya doang yang diingat. Nah cukupkan dengan gaji, berarti prinsip yang kedua. Kalau tadi ya 50, 30, 20 pegang ya, betul-betul hidup itu belajar. Belajar mengekang diri, tapi yang kedua, prinsip yang kedua. Ketika gaji naik, gaya hidup jangan naik. Jadi kalau gaji 10 juta nih, bisa hidup dengan 50, 30, 20 tadi. Ketika gaji naik, dapat remunerasi, dapat kenaikan gaji, segala macam. Tahun berikutnya jadi 12. Usahakan tetap cuma 5 juta yang dipakai. Begitu. Supaya yang ditabung bisa lebih banyak. Mengapa? Karena ketika gaji naik, kalau gaya hidup naik, gaji naik, gaya hidup naik, gaji naik, gaya hidup naik. Waktu dia turun, ini susah turun. Susah turun. Kalau pas gaji naik, gaya hidup naik, begitu dia gajinya turun, pensiun misalnya, gak ada gaji lagi, ini susah untuk turun. Susah. Ya, karena sudah terikat. Terus nanti jadi mandele lagi. Aduh, susah banget. Biasanya kalau waktu kemarin McDonald's seminggu bisa sekali. Ini ketoprak terus, misalnya begitu. Susah nuruninnya, percaya susah. Karena itu kedagingan. Nah ini yang harus kita pegang prinsip ini Ibu Bapak yang terkasih. Ketika gaji naik usahakan gaya hidup tidak naik. Tapi ketika gaji naik perhatikan. Berarti sangat mungkin ada tanggung jawab sosial yang Tuhan tambahkan buat kita. Nolong orang, nolong keluarga dan seterusnya. Kami berempat, saya kakak beradik, saya anak ketiga. Adik saya anak yang keempat. Ekonominya tidak terlalu baik. Kemudian kakak perempuan saya yang paling baik dari kami berempat berkata, Gor ini gimana? Ya udah, saya udah bayarin uang gedung segala macam. Terus gimana? Saya bilang sama kakak saya, ya sudah saya yang bayar uang sekolah bulanannya. Saya yang bayar, saya transfer per 2 bulan. Dan itu yang kami lakukan. Ketika pendapatan naik, ingat bukan berarti gaya hidup naik, tapi berarti tanggung jawab sosial kita dinaikkan oleh Tuhan. Berarti kita dijadikan berkat lebih besar. Tabungan tadi, tabungnya lebih besar. Suatu saat dibutuhkan untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan tinggal bilang, kasih Gor, tuh bantu. Kita bisa langsung bantu. Gitu. Tapi kalau kita penghasilan 10 juta, pengeluarannya 12 juta, akhirnya terjebak pada pinjol. Ibu tahu sekali. Terjebak jadi ke pinjol gitu. Bahaya yang seperti itu. Nanti kalau sudah terjebak pinjol, lama-lama debt collector, debt call akan kejar-kejar gitu. Ya. Apalagi yang main judol, nggak boleh ya, judi online segala macam. Nah Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karenanya slide berikutnya. Tuhan bilang begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah khawatir akan hari esok, karena hari esok punya kesusahannya
sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Maksudnya jangan khawatir tentang apa yang jauh ke depan. Perencanaan boleh, tapi perencanaan serahkan pada Tuhan, gak perlu bikin kita jadi terbeban. Nah, doa Bapa kami juga jelas, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan tidak ajarkan kita berikanlah kami 10 tahun ke depan, rumah, mobil, dan yang lain-lain berlimpah ruah. Tuhan gak ajarkan begitu. Nah, karenanya Bapak yang terkasih, slide berikutnya. Ini saya ngutip sekarang 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. Memang ibadah kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia. Kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar, asal ada makanan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai nafsu yang hampa, mencelakakan, menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman, menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Slide berikutnya. Prinsip dasarnya teologi cukup. Pertama, lahir gak bawa apa-apa, mati juga nggak bawa apa-apa. Waktu kita mati ketemu Tuhan tidak ditanya rekeningmu berapa isi rekeningmu, rumahmu di mana, berapa rumahmu, tidak ditanyakan itu. Dan yang kedua, mengejar harta dunia waktu kita mati selesai di situ. Selesai sama sekali, apapun itu selesai. Nah, yang ketiga, mengejar harta dunia hanya membuat jatuh ke dalam beragam kejahatan. Karena akar kejahatan adalah cinta uang. Maka poin keempat jadi catatan kita. Cukup berarti puas menikmati yang ada. Kini di sini. Puas menikmati yang ada. Kini di sini. Hasil akhirnya slide berikutnya. Kita baca bersama-sama. Ayat 14. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan basis ujung dari cukup di dalam Allah adalah kita jadi mampu menanggung segala sesuatu karena Tuhan berikan kekuatan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Musik boleh bantu kita. Tahu lagu segala perkara gak? Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi. Gitu ya? Baik. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Dari awal penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah mengecewakan, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah. Dari awal kita nyanyikan penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Dia tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan
percaya Tuhan Katakan segala setia. perkara dapat ku tanggung. Oh, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Sekali lagi tetap percaya Tuhan setia. Oh, tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih Tuhan, sungguh inilah iman kami. Segala perkara dapat kami tanggung karena Engkau memberikan kekuatan kepada setiap kami. Sehingga seperti Rasul Paulus, tiada lagi yang rahasia. Baik kelimpahan, kekurangan, baik kekenyangan maupun kelaparan. Segala hal dapat kami tanggung, baik kesusahan maupun kesenangan, penderitaan maupun kemakmuran. Bukan menggantungkan diri pada keadaan di luar, tetapi karena rasa cukup yang Tuhan berikan di hati kami masing-masing, karya Roh Allah yang ada dalam setiap hati kami. Tolonglah kami Tuhan, mampukan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga dalam kehidupan kami yang menjadi pergumulan kami hanya satu. Bagaimana kami mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami telah selesai mendengar sabda Tuhan. Kiranya Roh Allah terus menguatkan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari angkat kedua belah tangan kita. Dengan iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, ulanglah, jadilah garam, jadilah terang, jadilah teladan, jadilah saksi dimanapun engkau berada, dan permuliakanlah Tuhan dan jadi berkat bagi sesama. Untuk itu terimalah berkat-berkat yang berasal daripada Tuhan dengan imanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati.